Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fati Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variabel random di mata kuliah Statistika Matematika. Tentu saja mata kuliah Statistika Matematika ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pengantar probabilitas ya. Di mana materi variabel random ini sebenarnya sudah dipelajari di pengantar probabilitas. Hanya saja untuk pada pertemuan pertama di mata kuliah Statistika Matematika ini saya akan mengulang sedikit tentang variabel random, karena untuk kedepannya kita akan menggunakan konsep variabel random. Nah, variabel random sendiri itu merupakan fungsi ya. Jadi variabel random itu merupakan fungsi yang mengawankan setiap titik sampel dalam ruang sampel S dengan suatu bilangan real. Jadi kalau misalkan S ini adalah ruang sampel dari suatu percobaan, maka fungsi X-nya besar ya, yang mengawankan setiap, nah ini ada S, kita nanti kawankan ke bilangan real. Jadi nanti ada suatu kejadian yang anggota dari S ya, di mana dikawankan dengan banyaknya kejadian itu adalah X kecil. Nah, fungsi X ini dinamakan dengan variabel random. Nah, kemudian A, di mana A ini adalah anggota dari X ini, sedemikian sehingga X, jadi X himpunan XX ya, X sama dengan XE, begini, di mana ini merupakan anggota S, ya, sehingga A ini disebut dengan ruang dari variabel random atau ruang dari X. Nah, sebagai contoh saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan saya punya uang logam yang seimbang, saya lempar 3 kali. Ya, jadi ada uang logam seimbang ya, kita dilempar 3 kali. Nah, maka saya punya S, itu adalah ruang sampelnya, itu adalah ada S1, ada S2, S3, S4, dan S5, S6, S7, dan S8 ya, ada 8. Dari mana? Karena uang logam itu kan 2 ya, artinya punya 2 kemungkinan kalau nggak angka gambar, maka banyaknya titik sampel pada S adalah 2/3, yaitu 8. Nah, di mana S1-nya itu sendiri adalah A, kemudian S2-nya itu adalah AAG, S3-nya itu adalah AGA, S4 AGG. Kemudian S5-nya itu adalah GAA, S6-nya itu adalah GAG, S7 GGA, S8-nya adalah GGG. Nah, kita misalkan X itu mengawankan S ke bilangan real, ini diberikan oleh X
dari SI. Ya, artinya S1, S2 sampai S8. Ini adalah banyaknya angka pada SI. Nah, kita peroleh X S1, kita peroleh nih banyaknya angka pada S1. A berapa? 3. Kemudian X S2 ada 2. X S3 ada 2. X S4 ini juga ada 2. Kemudian X S5 ada 2. X S6 ini ada 1. X S7 juga ada 1. X S8 ini bukan himpunan kosong ya, tetapi 0 ya. Anda harus bisa membedakan antara himpunan kosong dan 0. Kalau himpunan kosong berarti tidak ada, kalau 0 berarti ada nilainya, yaitu nilainya 0. Nah, di sini X ini merupakan variabel random. X di sini adalah merupakan variabel random. Kemudian A-nya tadi ya, anggota A itu adalah himpunan dari X ini. Ya, nilai-nilai dari variabel randomnya. Nah, berapakah itu? Nah, di sini kalau saya data, itu kemungkinannya hanya 0, 1, 2, 3. Apakah ada bilangan lain selain itu? Tidak ada ya, sehingga anggota dari A itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, pada variabel random itu notasinya dituliskan dengan huruf kapital ya. Ditulis dengan huruf kapital. Kemudian untuk nilai dari variabel random, untuk nilai dari variabel random ditulis dengan huruf kecil. Oke. Sehingga kalau kita punya X sama dengan XI. Nah, X1 misalkan X1 di sini adalah nilai dari variabel random. Kalau X-nya itu adalah variabel randomnya. Terus kemudian pada variabel random kita ada variabel random discrete dan ada variabel random continue. Variabel random discrete itu jika ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau deretan yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat. Intinya ruang sampelnya itu berhingga dan terbilang ya. Bentuknya itu adalah tercacah terbilang atau berupa bilangan bulat. Maka ruang sampel tersebut dinamakan dengan ruang sampel discrete. Nah, variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel itu dinamakan variabel random discrete. Nah, variabel random discrete itu memiliki syarat. Nah, syarat yang harus dipenuhi pada variabel random discrete yaitu yang pertama, fx-nya harus non-negatif atau lebih besar sama dengan 0, dan sigma fx-nya itu adalah sama dengan 1. Fungsi pada variabel random discrete itu dinamakan dengan fungsi peluang. Nah, jadi nanti kalau kita membahas tentang fungsi peluang, berarti dia menggunakan atau berasal dari variabel random discrete, ya, di mana fungsi peluang ini memiliki syarat dua ini, yaitu fx atau fungsi peluangnya ini lebih dari sama dengan 0 dan jumlahan dari fx-nya itu harus 1. Kemudian di sini saya ada contoh. Jika ada ruang sampel S, di mana S-nya itu adalah A, B, C, D yang didefinisikan
FA-nya itu adalah 0,3, FB-nya itu 0,2, FC-nya 0,4, FD-nya 0,2. Kita cek apakah untuk yang poin A ini fx-nya ini merupakan fungsi peluang atau tidak. Nah, syaratnya apa? Harus non negatif. Kita lihat FA, FB, FC, dan FD ini semuanya nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Kita cek untuk syarat yang kedua. 0,3 ditambah 0,2 adalah 0,5, 0,5 ditambah 0,4, 0,9 ditambah 0,2, 1,1. Nah, 1,1 itu kan lebih dari 1, sehingga untuk syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Nah, maka di sini fx bukan fungsi peluang. Oke, syarat yang kedua soal yang kedua, GA 0,4, GB negatif 0,3, GC 0,3, GD 0,4. Nah, kita lihat di situ. Untuk syarat yang pertama, apakah sudah terpenuhi atau belum? Belum ya. Kenapa? Karena pada GB ini nilainya negatif. Jadi kalau di sini kita punya GB-nya itu negatif, tidak terpenuhinya untuk syarat yang pertama, maka GX bukan fungsi peluang. Baik, silakan nanti dicoba sendiri untuk yang C dan D. Intinya syaratnya harus terpenuhi dua hal itu. Nah, di sini ada contoh. Misalkan ada fx, yaitu fungsi dari variabel random x yang didefinisikan fx-nya adalah x per 6 untuk x-nya 1, 2, dan 3. Nah, x per 6. Kita lihat di sini, apakah merupakan menggunakan fungsinya ini merupakan fungsi peluang atau tidak. Artinya fungsi peluang itu kan berarti berasal dari variabel random discrete atau tidak. Untuk mengeceknya, kalian bisa lihat pada daerah domainnya ya. X-nya di sini. Kalau dia terbilang tercacah, maka variabel random discrete. Kalau dia ini berupa interval, nah, kalau berupa interval maka masuk ke variabel random continue. Ya, sangat mudah sekali untuk ngecek. Nah, sekarang kita buktikan bahwa fx ini merupakan fungsi peluang. Fungsi peluang itu memiliki dua syarat, yaitu yang pertama fx-nya harus lebih dari sama dengan 0, yang kedua jumlahan dari fx-nya itu 1. Kita buat tabelnya dulu. Ya, di sini ada x, kemudian di sini ada fx. X-nya adalah 1, 2, dan 3. Untuk x-nya 1, fx-nya apa? Kan ini kan fungsinya x per 6, berarti di sini adalah 1 per 6. 2 berarti 2 per 6, 3 berarti 3 per 6. Nah, kemudian untuk x yang lain, kita lihat di sini. X yang lain, karena tidak ada ya, untuk x yang lain berarti di sini nilainya adalah 0. Kalau kita masukkan x-nya itu 0, untuk x 0, berarti kan masuk untuk x yang lain. Jadi fx-nya adalah 0. Kalau kita masukkan berapakah nilai f-5? Nah, f-5 untuk x-nya itu min 5 kan tidak ada di sini ya. Berarti kan masuk ke yang lain. Maka nilai f-5 juga 0. Paham ya? Nah, sekarang kita buktikan. Berdasarkan tabel, kita lihat bahwa untuk semua X, nah clue-nya itu harus untuk semua X. Ya, untuk semua X berlaku fx-nya lebih dari sama dengan 0. Ini lihat tabel. Kemudian syarat yang kedua, benar nggak? Kan ini kan akan dibuktikan jumlahan dari fx sama dengan 1. Jumlahan dari fx untuk semua x ya. Nah, maka buktinya adalah f1 kita tambahkan dengan f2
ditambahkan dengan F3 itu sama dengan 1/6 ditambah 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 1. Nah, karena sama dengan 1, berarti kan terbukti jumlahan dari fx untuk semua x ya sama dengan 1. Jangan lupa conclusion-nya atau kesimpulannya, karena memenuhi 1 dan 2, maka fx merupakan fungsi peluang. Nah, baik. Intinya harus dibuktikan dua hal itu. Kalau salah satu tidak terbukti, maka bukan fungsi peluang. Nah, kita akan masuk ke variabel random continue. Jika ruang sampel mengandung titik yang tak berhingga banyaknya, maka ruang sampel tersebut dinamakan ruang sampel kontinu. Dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut dinamakan variabel random kontinu. Nah, variabel random kontinu ini ditandai biasanya pada daerah domainnya itu berupa interval. Pasti berupa interval. Variabel random X itu disebut variabel random kontinu jika nilai-nilainya itu tidak dapat didaftar. Kalau tadi kan dapat didaftar ya nilainya 0, 1, 2, 3 atau bulat. Nah, ini kan karena tidak dapat didaftar maka merupakan variabel random kontinu. Nah, jika X adalah variabel random kontinu yang mempunyai fungsi densitas fx, jadi fungsi pada variabel random kontinu dinamakan dengan fungsi densitas. Tetapi kalau fungsi pada variabel random diskrit dinamakan dengan fungsi peluang. Fungsi densitas ini memiliki peluang bahwa X antara A dan B itu ditulis dengan P, ya. P itu peluang, X antara A dan B itu didefinisikan sebagai integral A sampai B fx dx. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi pada fungsi densitas, yaitu fungsinya harus non-negatif juga, sama ya untuk setiap x di domainnya, dan integral dari fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx itu sama dengan 1. Berbeda tadi pada fungsi peluang. Kalau fungsi peluang menggunakan sigma, kalau fungsi densitas kita gunakan integral. Baik, kita masuk ke contohnya di sini. Sebuah fungsi untuk variabel random continue X didefinisikan sebagai berikut. Buktikan bahwa fx itu merupakan fungsi densitas. Kamu lihat di sini, ya, domainnya adalah berbentuk interval. Pasti ini adalah fungsi kemungkinan, bukan pasti ya. Kemungkinan ini merupakan fungsi densitas. Dikatakan fungsi densitas apabila memenuhi dua syarat tadi. Fx-nya lebih besar sama dengan 0 dan integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Kita buktikan. Untuk yang A. Kita masukkan di situ, kan X-nya kan dari 0 sampai 2 ya. Dari 0 sampai 2. Kita masukkan untuk F0. F0-nya berapa berarti? 0 ya. Kemudian F2, 1. Kemudian kalau saya masukkan F-3, maka nilainya adalah bukan min 3/2. Kita harus jeli. Untuk X-nya itu negatif 3, maka kita pakai X yang lain. Maka di sini F-3-nya adalah 0. Saya masukkan untuk F3. Nah, sama. F3 juga bukan pada interval ini, sehingga F3 nilainya adalah 0. Jadi 3 bukan anggota interval ini. Nah,
Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk semua X diperoleh fx lebih dari sama dengan 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buktikan bahwa integral dari min ta hingga sampai ta hingga fx dx sama dengan 1. Nah, bagaimana buktinya? Kita cek min ta hingga sampai ta hingga setengah x dx sama dengan integral dari min ta hingga sampai ta hingga. Oke, setengahnya saya keluarkan. Jadi ini x dx. Integral dari x adalah setengah x kuadrat ya. Sehingga setengah x kalikan dengan setengah ya. Ini masih dikalikan dengan setengah. X kuadrat. Ya, oke. Ini kita definisikan yang terdefinisi dari berapa? 0 sampai 2. Maka di sini adalah 0 sampai 2. 1/4 x kuadrat 0 sampai 2. Kita masukkan untuk x-nya itu adalah 2. 2 kuadrat 4 kali 1/4 itu 1 dikurangi 0. Jadi terbukti ya bahwa fx merupakan fungsi densitas. Nanti ditulis karena memenuhi 1 dan 2 maka fx merupakan fungsi densitas. Nah, sekarang kita mau menghitung peluang X antara 0 sampai 1. Nah, kita punya apa? 0 sampai 1, kita berarti masuk definisi untuk fx-nya adalah setengah X. Maka di sini 0 sampai 1 integral dari 0 sampai 1, fx-nya adalah setengah X dx. Maka di sini 1/4 x kuadrat ya 0 sampai 1 nilainya adalah 1/4. Nah, bisa dicoba nanti kalau saya punya soal di tambahan ya, berapakah nilai peluang X dari 1 sampai 3. Nah, berapa ini? Baik, silahkan dicoba. Demikian materi dari saya tentang pengantar variabel random. Jadi intinya variabel random itu dibagi menjadi 2, yaitu variabel random diskrit dan variabel random kontinus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.